apa hal yang first impression apa yang Kak Wakia dapatkan pertama kali setelah membaca buku ini? Ini kan personal skill, jadi lebih ke hubungan seseorang dengan orang lain. Tapi ternyata di bab 1 di buku ini membuat saya wow, keren banget sih. Karena kenapa? Jangan berharap bisa memperlakukan orang baik dengan versi kita ketika kita sendiri tidak mengetahui diri kita ini ingin dibuat seperti apa. Selamat datang di Learning with Nas Media. Nah, kali ini di segmen kali ini kita akan mengulas satu judul buku yang diterbitkan di Nas Media. Nah, untuk di segmen mengulas buku kali ini kita ditemani oleh salah satu tim dari Nas Media atau di segmen kali ini beliau akan menjadi resensor dari buku yang akan kita ulas pada hari ini. Nah, judul buku yang akan kita ulas pada kali ini yaitu berjudul Interpersonal Skill Pengembangan Diri yang Unggul. Oke, mungkin langsung saja kita perkenalkan presenter yang akan mengulas buku pada hari ini, yaitu bersama Kak Wakia. Iya, halo teman-teman. Iya, hari ini saya sebagai presenter di Learning Nas Media untuk membahas tentang buku ya Kak Cahaya. Betul. Yang berjudul Interpersonal Skill. Yang ini teman-teman, bukunya ini juga diterbitkan di Nas Media ya Kak Cahaya. Nah, sebelum itu mungkin ada baiknya saya tanya dulu ya Kak, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih Kak Cahaya. Alhamdulillah. Baik, iya. Kabar mama di rumah gimana Kak? Alhamdulillah menunggu calon menantu Kak Cahaya. Kalau itu saya juga sih Kak. Oke. Oke, lanjut. Nah, seperti judul yang tadi saya sebutkan itu merupakan buku yang ditulis oleh 3 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan psikologi teman-teman. Nah, karena ini berhubungan dengan interpersonal seseorang, yang berhubungan dengan skill interpersonal seseorang, jadi hal ini tidak jauh dari psikologis dari manusia. Adapun penulisnya yaitu Kak Yulia Hairina, Kak Santi Komalesari, dan Kak Mahdia Fadila. Nah, buku ini itu diterbitkan di tahun 2023, tepatnya di bulan Januari. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman, saya ingin kita sedikit kepoin presenter kita pada hari ini. Iya, silakan. Saya ingin bertanya nih ke Kak Wakia, apa daya tarik yang membuat Kak Wakia ingin membaca dan merekomendasikan buku ini kepada teman-teman? Iya. Terima kasih nih Kak Cahaya sudah diberikan kesempatan untuk mengulas salah satu buku yang diterbitkan Nas Media. Nah, kenapa saya mau membaca dan tertarik untuk mengulas buku ini? Karena selain judulnya seperti yang kita ketahui sebagai interpersonal skill, buku ini sebenarnya sangat memberikan kita pemahaman Kak Cahaya tentang bagaimana kita bersosialisasi di lingkungan. Bahwa interpersonal skill itu sebenarnya kecerdasan yang harus dimiliki seseorang sebagai bekal untuk turun di lingkungan, untuk bersosialisasi, bagaimana kita memahami orang lain, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, agar tidak terjadi konflik atau meminimalisirlah konflik tersebut Kak Cahaya. Jadi recommended banget sih kalau menurut saya. Oke, paham. Jadi hal yang menurut Kak Wakia ini tertarik ini karena ini dekat dengan kita ya. Iya, betul dekat sekali. dengan kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial yang kita itu perlu mengetahui personal diri kita sebelum menjadi atau menjalin hubungan sosial dengan manusia lainnya. Iya, betul. Oke, ini kalau untuk dari Kak Wakia kan sudah membaca nih bukunya. Nah, menurut Kak Wakia sendiri, apa hal yang first impression apa yang Kak Wakia dapatkan pertama kali setelah membaca buku ini? Oke, Mungkin boleh di-spill Kak. Iya, siap. Nah, kalau di judulnya kan ini dia bahas secara luas, interpersonal skill, jadi lebih ke hubungan seseorang dengan orang lain. Tapi ternyata di bab 1 di buku ini membuat saya wow, keren banget sih. Karena kenapa? Di bab 1-nya membahas dulu tentang diri kita sendiri, yaitu intrapersonal skill. Jadi sebelum masuk ke interpersonal skill, dia membahas dulu intrapersonal skill. Bagaimana kita selesai dulu dengan diri kita, bagaimana kita memahami diri kita, ingin ditreat apa diri kita, kemudian kita baru mentreat orang lain. Karena jangan berharap bisa memperlakukan orang baik
dengan versi kita ketika kita sendiri tidak mengetahui diri kita ini ingin dibuat seperti apa. Jadi lebih memberikan pemahaman dulu di awal diri kita bagusnya dibuat seperti apa, memberikan tips-tips juga nih Kak Cahaya bagaimana untuk mengenali intrapersonal skill kita, dan bagaimana cara yang di bab 1 ini memberikan self awareness yang seperti yang Kak Cahaya mungkin juga tahu sebagai Gen Z, bahwa di zaman-zaman sekarang butuh ya yang hal-hal yang seperti itu. Betul sekali Kak Wakia. Menurut saya nih kita ini di zaman sekarang, self awareness itu sangat penting untuk kita pahami. Iya. Karena apalagi kan anak muda zaman sekarang itu gampang sensitif banget ya. Gampang tersinggung. Jadi sebelum kita menjalin sosial dengan orang lain, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu seperti apa, agar respon yang kita berikan ke orang lain itu tidak menimbulkan konflik atau hal-hal yang bisa membuat orang tersebut tersinggung. Iya, betul. Oke, nah dari bab yang disajikan dalam buku ini, bab yang mana paling Kak Wakia sukai ya? Iya. Mungkin bisa disebutkan juga Kak. Kalau di buku ini untuk babnya sendiri itu terdiri dari 10 bab Kak Cahaya, dan untuk yang paling menarik sih bagi saya yaitu di bab 3, membangun komunikasi efektif, karena di sini dia memberikan kita bagaimana cara meminimalisir atau menghindari hal-hal yang bisa menghambat cara dengan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, yaitu baik dari segi fisik, psikis dan semantik. Jadi ada tiga bagian atau hal yang bisa membuat kita komunikasinya terhambat. Nah, di buku ini memberikan tips untuk menghindari hal tersebut. Jadi kedepannya sih ketika sudah memahami isi buku ini, itu kita bisa lebih enjoy lagi komunikasi kepada orang lain, dan apa yang kita sampaikan itu tersampaikan ke orang lain, Kak Cahaya. Jadi di buku ini juga tak hanya itu memberikan latihan kepada diri kita untuk mengukur seberapa sensitif sih kita kepada orang lain, seberapa tinggi tingkat kepekaan kita. Jadi ada latihannya gitu Kak Cahaya. Jadi kita bisa latihan sendiri mengukur diri kita di dalam buku ini. Oke Kak tuh. Nah kalau untuk dari Kak Wakia ini kan tadi sudah first impression, sudah hal yang paling Kak Wakia sukai ya tadi komunikasi efektif ya Kak, yang terdiri dari 3 bagian itu. Nah terus kalau menurut Kak Wakia sendiri, apa kelebihan dari buku ini? Mungkin bisa Kak Wakia juga jelaskan sedikit Kak. Kalau kelebihannya tentu memberikan banyak pengetahuan bagi kita, terutama teman-teman yang kehidupannya bersentuhan dengan banyak orang, misalnya kita yang di dunia kerja ataupun teman-teman yang masih ada di bangku perkuliahan. Itu sangat direkomendasikan karena pada saat itu kita di bangku perkuliahan nih misalnya, kita baru mau bersosialisasi atau mengenal banyak orang. Jadi sangat perlu dibekali suatu ilmu, yaitu interpersonal skill, karena ilmu ini sebenarnya beda dengan soft skill, hard skill itu gampang sekali ditumbuhkannya, tapi interpersonal skill ini sulit karena dia dari habit, dari lingkungan, dari kita kecil dibentuk, kemudian kita mau mengubahnya agar lebih baik. Jadi tentu membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan ilmu yang perlu dan sesuai dengan bidang ilmu yang merekomendasikan. Nah, buku ini karena ditulis dari psikolog, tentu memberikan banyak pengetahuan bagi kita agar misalnya kita memahami teman kerja kita, teman kelas kita, agar tidak terjadi kita, dosen, atasan kita. Nah, itu semuanya diperlukan suatu kemampuan untuk tidak terjadi miskomunikasi, agar apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dengan baik dan tanpa menyinggung orang lain, seperti itu. Jadi apa yang saya tangkap nih dari perkataan Kak Wakia, jadi buku ini tuh interpersonal skill ini tuh merupakan hal yang paling basic ya, hal yang paling pertama kali yang harus kita asah, karena kita bisa tahu soft skill dan hard skill kita ketika kita sudah mengetahui kemampuan diri kita. Oke, nah tadi kelebihan nih Kak Wakia. Nah kalau misalnya kekurangan, kan kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan ya teman-teman. Tidak bisa dipungkiri Kak. Nah kalau dari kekurangan dari buku ini sendiri itu menurut Kak Wakia itu apa sih? Kalau menurut saya setelah membaca buku ini,
lebih ke penyajian penulisannya sih. Tapi overall secara isi buku ini sangat bagus sekali, sangat dibutuhkan sekali untuk kita semua. Lebih ke gaya penulisannya, kan ini bukunya lebih berat nih pembahasannya. Lebih bagusnya sih dibuat mengalir seperti cerita, tapi di dalamnya kita bisa tetap petik ya pengetahuan di dalamnya. Jadi bisa kita bawa kemanapun, lagi nyantai pun di luar kita bisa membacanya kan. Kalau seperti ini lebih ke buku pelajaran, buku pelajaran. Tapi kalau alangkah lebih bagusnya menurut saya dibuat mengalir mungkin. Jadi kayak lebih ke cerita seperti itu. Saya memberikan contoh-contoh case, misalnya seseorang yang tidak bisa mengontrol emosinya bisa dibuatkan contoh. Ada misalnya perdebatan dengan ini, itu lebih bagusnya seperti itu. Jadi kita juga nggak bosan bacanya seperti itu. Oke, apalagi seperti yang Kak Oki sebutkan tadi, kalau buku ini cocok untuk orang-orang yang ada di tingkatan dari SMA ke jenjang kuliah ya Kak. Sampai dunia kerja pun juga Kak Cahaya. Jadi pembawaan isi tulisannya itu, cara penulisannya itu mungkin sebaiknya menurut Kak Oki itu akan alangkah lebih masuk gitu kalau ditulis dengan dalam bentuk yang mengalir, tidak terlalu berat dan tidak terlalu tegang banget ya. Seperti buku-buku pelajaran kan kebanyakan anak-anak sekarang itu kalau dia sudah baca, dia bentuknya begini agak susah dipahami. Tapi kalau dibuat seperti cerita kan akan ada timbul rasa penasaran. Betul. Kak. Karena kalau saya pribadi juga merasa seperti itu sih. Kalau dapat buku yang isinya itu terlalu monoton, hanya berisi pengertian-pengertian, itu tuh kayak agak cepat bosan. Betul. Oke nih Kak, dari kelebihan dan kekurangan itu apa sih pesan dan kesan yang mungkin Kak Oki ingin sampaikan kepada calon pembaca dari judul buku Interpersonal Pengembangan Diri yang Unggul ini? Iya. Nah, untuk pesan saya teman-teman, saya sangat merekomendasikan buku ini dibaca oleh teman-teman. Salah satu buku yang diterbitkan oleh Nas Media. Nah, teman-teman, di buku ini kita bisa mendapat banyak pengetahuan, bisa melatih kecerdasan interpersonal skill kita, karena harus teman-teman ketahui kita hidup di lingkungan yang bagaimana kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Nah, jadi skill ini adalah skill yang harus pertama dimiliki sebelum kita turun bersosialisasi di lingkungan. Tanpa hal itu bisa memicu konflik Kak Cahaya, bisa membuat kita sedikit-sedikit tersinggung, bisa membuat emosi kita tidak terkontrol. Nah, itu perlu dibaca dalam buku ini. Jadi teman-teman wajib sih kalau saya untuk baca buku ini, Interpersonal Skill. Nah, dengar tuh teman-teman ketawa, ini bukunya wajib untuk teman-teman baca, apalagi teman-teman ingin orang yang suka bersosialisasi. Nah, itulah tadi teman-teman ulasan buku yang berjudul Interpersonal Skill Pengembangan Diri yang Unggul yang dibahas atau diulas oleh Kak Wakia. Iya, teman-teman. Nah, teman-teman, menurut teman-teman nih judul buku apa sih atau tentang apa sih yang pengen teman-teman yang perlu kita bahas, yang harus kita bahas kembali di segmen mengulas buku bersama Nas Media. Komen di bawah ya. Iya, jangan lupa ya teman-teman, di komen di bawah, tulis rekomendasi apa. Iya, atau mau juga bahas buku tentang novel bisa kan Kak? Bisa. Oke, mungkin itu tadi segmen kali ini. Segala kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Mungkin ada kata-kata yang tidak mengenakan ya Kak Okia. Mohon maaf. Karena segala kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita juga masih terus belajar ya Kak Okia, terus membaca buku, terus menggiatkan dan mendeklarasikan literasi. Salam literasi. Salam. Jadi teman-teman jangan bosan untuk membaca dan mencari, membaca dan terus belajar hingga bisa menghasilkan suatu karya atau suatu buku yang bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Oke, itulah tadi segmen Learning with Nas Media. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah. See you.